Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen dalam sebuah podcast yang selalu mengangkat tema yang berhubungan dengan sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Nah, ini hari ini kita kemarin kan udah mau ngebahas bagaimana kritikan keras kepada Erick Thohir. Nah ya, bagaimana nasib timnas ke depan? Ya, ini yang selalu jadi pertanyaan kita. Setelah bulan ini nggak ada, November ini nggak ada friendly match untuk timnas senior. Nah, ini kan bagaimana kepanjangan nasib timnas Indonesia? Ya, pemain-pemain kita yang abroad juga, ya pasti juga bertanya-tanya, kok nggak ada sih friendly match? Ini kan sayang gitu loh ya, untuk mengobati luka timnas Indonesia lah, dengan kalau ada friendly match itu pasti ada sesuatu yang beda. Namun kan begini, pelatihnya belum dapat. Nah, siapa yang layak untuk menjadi pelatih timnas Indonesia? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan juga bagaimana Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan setiap hari. Jangan lupa berikan kritikan dan saran pada PSSI, terutama Erick Thohir, biar mereka punya suara-suara dari kita. Nah, berhubungan dengan pelatih timnas yang udah kita ketahui bersama, kita belum punya seorang pelatih ya yang kita prediksi ya bahwasanya Tibor Kapatse ini akan hadir minggu ini ya. Namun setelah Bung Harpa itu, karena dia pernah bertemu dengan Tibor Kapatse saat Piala Asia U23, beliau mengatakan tidak ada jadwal untuk ke Indonesia minggu ini. Nah, ini kan yang menjadi tanda tanya buat kita semuanya, siapa yang kira-kira akan melatih timnas Indonesia? Iya, yang jelas begini, pada masa-masa yang sudah kita rasakan pada awal Januari 2025, STY dipecat kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert. Nah, apakah itu akan terjadi juga di Januari 2026? Ya, itu jawabannya ada di Januari 2026. Nah, sudah disebutkan bahwasanya Ketua BTN Pak Sumarji, kemudian Alexander Zwiers sudah mengerucutkan dari 10 nama menjadi 5 nama, 5 kandidat nama pelatih timnas Indonesia. Nah, ini publik pasti akan menduga-duga siapa nih ya. Cuman yang mengerucut paling di atas itu adalah Heimir Hallgrímsson dan juga Tibor Kapatse. Kalau kita melihat bagaimana Heimir Hallgrímsson ini agak lucu juga ya, karena Irlandia juga punya peluang lolos dalam Piala Dunia bersama Irlandia ya. Apakah nanti kalau gagal benar-benar Heimir Hallgrímsson itu akan menjadi, karena memang mengatakan dia memang dihubungi oleh PSSI. Nah, dia juga menjadi salah satu kandidat pelatih yang akan memimpin timnas Indonesia. Begitu nanti di Januari siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia, semua juga akan bertanya, apakah memang Bojan Hodak kah, atau Heimir Hallgrímsson, atau Tibor Kapatse, atau siapa gitu ya yang layak. Karena satu, pasti juga PSSI melihat kantong mereka. Jadi pendapatan dari PSSI itu kan dari negara ya, dari Menpora udah dikasih 200 miliar untuk operasional PSSI untuk beberapa event. Nah, bisa juga untuk menggaji pelatih. Nah, itu bisa diambilkan dari sana. Juga sponsor yang masuk, kemudian juga pendapatan dari jersey ya, kemudian income dari jersey ya, kemudian tiket setiap timnas itu bertanding. Nah, itu kan juga jadi bagian pemasukan dari timnas Indonesia. PSSI ya, itu bisa dikomparasikan dengan siapa yang akan melatih timnas Indonesia pada beberapa waktu yang kedatang. Nah, kalau kantongnya itu sesuai dengan kantong saat ini ya, itu Tibor Kapatse.
Kalau Heimir Hallgrímsson pasti harganya pasti agak mahal ya, dengan per bulan itu dengan siapa official dan pelatih ya, tim kepelatihan dari Heimir Hallgrímsson ya, itu pasti akan mahal harganya. Kemudian kalau kita melihat Bojan Hodak juga nggak terlalu mahal. Kalau tadi yang Heimir itu mahal dari Islandia, kalau yang Timur Kapatse ini juga nggak terlalu mahal. Ini kantongnya agak pas untuk timnas saat ini kalau memilih Timur Kapatse atau Bojan Hodak. Nah, kalau kita melihat bagaimana kemampuan PSSI dalam menggaji pelatih, saya rasa tidak ada hal yang perlu kita takutkan untuk menggaji pelatih yang dia memang berkualitas ya, secara ya, baik itu di Eropa, dari Eropa kalau nyarinya kelasnya Eropa loh ya. Kalau mau yang nyari di kelasnya di Asia, bisa ngebawa timnas lolos ke Piala Dunia, itu juga boleh ya. Namun kalau saya pribadi ya, membandingkan dengan beberapa pelatih yang sudah ada ya, STY kah atau siapa ya, kemudian Patrick Kluivert, kemudian Bojan Hodak dan lain-lain, saya pribadi, pikiran saya memang cenderung ke Timur Kapatse. Satu, dia itu luar biasa dalam Piala Asia U23 2024 yang lalu ya, masuk final dan kita kalah di semifinal saat menghadapi Uzbekistan. Kemudian dia sudah mundur dari timnas Uzbekistan yang telah lolos ke Piala Dunia. Jadi Timur Kapatse saya rasa adalah pelatih yang punya kualitas, punya usianya kan nggak terlalu tua, baru 44 tahun dan pernah juga bermain dalam Piala Asia di Indonesia dari tahun 2000 berapa gitu ya. Dia pernah di Indonesia untuk bermain untuk timnas Uzbekistan. Nah, itu kan juga menarik ya. Jadi bagaimana kalau memang suara ini akan mengerucut pada seorang pelatih yang bernama Timur Kapatse. Saya setuju sekali kalau memang Timur Kapatse ini akan menjadi pilihan dari Exco. Kalau memang itu, kalau kita mengatakan secara nominal uang ya, yang akan dikeluarkan oleh PSSI untuk menggaji seorang pelatih, karena dia harganya tidak terlalu mahal dan sesuai kantong lah. Namun saya rasa bisa membawa prestasi untuk timnas Indonesia yang memang kalau kita katakan dengan kehadiran STY sebenarnya kita udah naik, trafficnya udah naik, udah pernah kita gagalnya di AFF aja ya. Setelah itu pemecatan oleh STY ya kan gitu. Kemudian diganti Patrick Kluivert, kita ya ginilah naik turun dan posisi kita sebenarnya udah di 118 atau 117. Ketika kita kalah akhirnya turun di 123 posisi ranking FIFA. Nah, dengan hadirnya pelatih baru yang usianya nggak terlalu tua ya. Kalau kemarin itu STY di atas 50, Patrick Kluivert juga di atas 50, itu buat saya ya terlalu tua ya. Carilah pelatih yang dia punya strength, power, bisa bergaul dengan anak-anak muda saat ini, Jaitzes dan kawan-kawan ya. Itu ya yang cocok memang Timur Kapatse ya. Dia usianya nggak terlalu jauh dengan para pemain dan kategorinya masih muda. Itu yang bisa digunakan sebagai bagaimana nanti siapa ini Pak Sumarji dan Alexander Swiers yang geleng-geleng saat nonton friendly match Indonesia U22 ya. Ini tentu akan jadi sebagai bahan pertimbangan yang cukup matang untuk apakah nanti Timur Kapatse yang akan dipilih oleh mayoritas Exco. Jadi memang harus menggunakan suara Exco. Apakah pemecatan ataupun pengangkatan Patrick Kluivert itu menggunakan Exco, itu menurut Bung Harpa adalah ada suara one man show oleh Erick Thohir. Namun kebenarannya kan kita juga nggak tahu. Dari Jakarta itu aja yang bisa kita sampaikan. Saya Jelly Justan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.